bahas tentang tokoh-tokoh filsuf ya, filsuf-filsuf di dunia. Mungkin banyak kan masa-masa yang lalu itu orang kenal cuma Aristoteles dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngebahas tentang tokoh-tokoh filsuf ya, filsuf-filsuf di dunia. Bang Simon mau ngenalin salah satu filsuf dunia yang paling terkenal di era-era saat ini karena mungkin banyak kan masa-masa yang lalu itu orang kenal cuma Aristoteles dan lain sebagainya. Tapi di era modern ini kita tahu tuh ada tokoh filsuf yang cukup terkenal. Yang salah satunya adalah yang bernama Immanuel Kant atau Immanuel Kant ya. Immanuel Kant ya. Adalah seorang tokoh filsuf yang terlahir dari keluarga yang sederhana nih. Dia adalah kelahiran Jerman pada tanggal 22 April tahun 1724. Nggak jauh-jauh beda ya umur kita, 1724. Ya cukup tua lah ya. Cukup lama ya dari peradaban kita mungkin. Tapi ada pemikiran yang unik dari dia nih, dari tokoh kita yakni Bapak Immanuel Kant ya. Immanuel Kant 22 April tahun 1724. Kalau dilirik dari kisahnya, dia adalah anak dari seorang pembuat pelana kuda. Pelana kuda berarti apa ya? Tempat duduk kuda ya. Tempat duduk kuda, sedang ibunya memang tidak memiliki pendidikan formal ya. Dia pendidikan formalnya cukup rendah dan tapi memiliki pendidikan atau pengetahuan yang cukup luar biasa saat itu gitu. Jadi walaupun Immanuel Kant ini lahir dari seorang pembuat pelana kuda dan ibunya yang mungkin secara pendidikan tidak tinggi, namun pengetahuannya cukup luas. Nah, yang jadi kita bahas sekarang ini adalah karena jadi pembahasan di kalangan akademisi saat ini ya. Karya-karya Immanuel Kant itu banyak. Salah satunya adalah The Critique of Pure Reason. Awalnya itu dicetak pertama kali tahun 1781, tapi pada tahun 1787 dia merevisi bukunya yang berjudul The Critique of the Pure Reason. Dia juga pernah menulis tentang pengantar metafisika masa depan. Buku apa tuh? Buku ini berjudul The Prolegomena Toani Future Metaphysics pada 1783. Dia juga pernah menulis pendasaran metafisika kesusilaan. Grunde. Dia pakai bahasa Jerman nih, ini nulisannya. Ada buku judulnya ada Grundlegung zur Praktischen Vernunft pada 1785. Dia juga pernah menulis tentang kritik atas akal budi praktis. Dalam bahasa Jermannya ada kritik der Praktis Vernunft 1788. Dia juga pernah menulis tentang kritik dan daya pertimbangan kritik atas daya pertimbangan, kritik de Urteilskraft tahun 1790. Jadi dia hampir dari 81 sampai 1788 itu sampai 1790 itu udah banyak buku. Dia lebih dari 1 2 3 4 5 buku ya. Tapi di tahun 1790 juga dia pernah menulis tentang pembahasan mengenai teologi Tuhan. Dia jangan dengan judul The Critique of the Judgment. Tahun 1790. Agama di dalam bahasa budi melulu. Nah, dia dalam bukunya yang lain pun dia pernah menulis tentang agama di dalam batas budi melulu. Di Religion in der Halt de Grenze der Bloßen Vernunft. Nah, buku ini mungkin jadi menarik ya. Dia tidak hanya membahas tentang kritik sosial atau kritik kritik dalam jiwa ya, budi pekerti, terus juga mengkritik juga tentang esensi daripada keagamaan gitu ya. Tahun
1793 dia pernah juga menulis judul pemikiran dia tentang Zum Ewigen Frieden tahun 1795. 1795 ini dia nulis tentang yang artinya itu menuju perdamaian abadi. Terus juga dia juga menulis tentang metafisika kesusilaan. Metafisik der Sitten tahun 1797. Dia juga nggak cuma mengkritisi tentang praktek teologis antara manusia dan penciptaan, namun dia juga menulis tentang antropologi dalam sudut pandang pragmatis. Dia menulis The Anthropology in the Pragmatist in Science tahun 1797. Dari beberapa karyanya ini yang menjadi pembahasan yang kita bahas tentang uniknya pemikiran dari Immanuel Kant ini, salah satunya adalah The Critique of the Pure Reason, kritik atas akal budi murni. Nah, akal budi murni itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman yang asik mau bahas tentang filsafat, pemikiran, bisa jadi ya, kalau mau ngomongin akal budi itu bisa baca bukunya Immanuel Kant, atau juga ya seperti ini. Dalam karya ini dia menulis tentang kritisme tentang mendamaikan rasionalisme dan empirisme. Wah, mendamaikan pemikiran ya dan empirisme. Repot juga ya. Wah, teman-teman mungkin yang mau senang berfilsafat, mau mempelajari filsafat, Immanuel Kant ini bakal jadi menarik banget dari teman-teman untuk dipelajari ya tentang pemikirannya. Ngomongin Immanuel Kant nggak abdol tanpa ngomongin pemikirannya tentang mendamaikan akal dan budi ya. Akal dan budi, dia kenapa ya kita ngomongin Immanuel Kant harus ngomongin itu? Karena dalam karyanya yang sangat terkenal, The Critique of Pure Reason itu, Immanuel Kant itu istilahnya dianggap tokoh atau pemikiran yang dapat mendamaikan antara rasionalisme dengan metafisik. Kenapa bisa begitu ya? Karena bagi Immanuel Kant, dia itu berpendapat bahwasannya di mana dalam menentukan kebenaran itu, bagi Immanuel Kant itu tidak melulu tentang nalar logis ya. Nalar logis yang di 1 tambah 1 2, 2 kali 2 4 dan lain sebagainya. Ya logikanya tidak hanya logis gitu, tapi juga menurut Immanuel Kant ini peran rasionalisme tidak harus harus sangat berperan penting gitu. Di sini rasionalisme sangat menekankan unsur a priori atau ide bawaan dari alam metafisik juga gitu. Itu jadi hal itu harus sejalan gitu, tidak hanya dengan nalar logis, tetapi juga harus menggabungkan unsur a priori agar ide bawaan dari alam metafisik juga tersangkut gitu. Jadinya empirisme bagi dia itu harus sejalan dengan pengalaman indrawi, apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Itu jadi peran penting bagi daripada kita dalam menentukan kebenaran dalam suatu peristiwa ya. Menurut Kant, rasionalisme maupun empirisme keduanya itu sangat baik gitu, sangat tidak bertentangan, tapi berjalan seiringan gitu. Akan tetapi di sini jadi pembahasan juga, karena
dikaitkan dengan ilmu pengetahuan jadi tidak cukup. Dan pada suatu ketika kadang-kadang empirisme dan nalar logis akan terbentur dengan hukum alam yang kadang berlaku ya di kehidupan dunia ini gitu. Terkait dengan kritik of the practical reason atau kritik atas budi yang praktis, dia membicarakan tentang moral ya, membicarakan tentang moralitas. Filsafat moral yang kaitannya dengan moralitas antara manusia. Apakah manusia itu bebas untuk berpikir, bebas berkata, bebas melakukan hidup dengan bebas, dari liberal ya, dengan apa ya istilahnya, memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan lain sebagainya. Namun pada buku keduanya, Immanuel Kant yang terkenal itu memiliki pandangan yang asik ya tentang berpikir logis dan berpikir empiris gitu. Pada bukunya The Critique of Practical Reason, dia membicarakan tentang moralitas. Filsafat moral yang merupakan cabang filsafat yang melalui kegiatannya dengan pertanyaan apakah manusia itu bebas? Bagaimana perbedaan baik dan buruk? Nah, ini dua pertanyaan yang menjadi dasar daripada filsafat moral ya. Menurut Immanuel Kant ini, dalam The Critique of Practical Reason, Kant menunjukkan rasio praktis memberikan perintah yang mutlak yang disebutnya sebagai imperatif kategoris ya. Imperatif kategoris, satu kategori yang tidak bisa dihindari karena ini merupakan landasan tindakan moral bagi dia gitu. Jadi imperatif kategoris ini menjadikan landasan dasar bagi seseorang untuk tindakan moralnya. Nah, imperatif kategoris ini memberikan kerangka penalaran praktis kepada kita karena tujuannya nih dalam The Critique of the Reason, the critic of the Practical Reason, dia menyatakan bahwasanya adapun ajaran pokok daripada imperatif kategoris ini berpandangan, Immanuel Kant itu berpandangan bahwasanya manusia itu ketika berpikir ya bertindak ya, ketika berpikir dan bertindak ya setidaknya gini, bertindaklah sedemikian rupa sesuai dengan sebuah prinsip atau kaidah tindakanmu. Itu bisa sekaligus kau hendaki sebagai kaidah yang berlaku secara universal. Jadi dalam kritik moral ya, filsafat moral, dia memiliki pandangan bahwasannya moralitas itu harus dibatasi ya, terbatas dengan memiliki kategorisasi dengan teorinya imperatif kategoris. Terus pada pemikiran yang ketiga dari Immanuel Kant ini yang cukup menarik adalah tentang kritik atas daya pertimbangan, kritik the kritik der Ustelkraft, kritik atas daya pertimbangan. Dalam karya ini Kant memadukan antara kritik atas rasio umum. Kalau tadi kita ngomongin kritik atas dasar moralitas, tapi pada buku yang ketiga atau pemikiran dia yang ketiga dalam berpikir bahwasannya dalam karya ini Kant memadukan antara kritik dan rasio umum dan kritik atas rasio praktis. Kritik daya pertimbangan ini menyesuaikan keduanya. Jadi dia menyesuaikan antara kritik rasio umum dan kritik atas rasio praktis. Ada rasio umum, ada rasio praktis. Bagi Immanuel Kant ini
Kritik daya pertimbangan ini menyesuaikan dengan keduanya, dengan konsep finalitas ya, finalitas. Artinya sebelum menentukan kepastian maka harus diselidiki dulu. Jadi berdasarkan pemikirannya Immanuel Kant tidak bisa memastikan sesuatu gitu, tidak bisa memfinalisasi sesuatu tanpa penyelidikan. Tentunya di sini rasio bekerja amat keras. Pemikiran kita akan bekerja lebih giat dalam menentukan, karena dalam pendidikan ya. Karena di samping rasio menarik kesimpulan dan pengalaman sebagai tolak ukur, namun itu tidak sepenuhnya menjadi suatu final. Karena tidak semua pengalaman benar-benar nyata. Dengan demikian, rasionalisme dan empirisme harus bergabung bagi Immanuel Kant ya. Jadi rasionalisme dan empirisme harus bergabung agar keduanya dapat melahirkan suatu paradigma baru bahwa kebenaran empiris harus rasional sebagaimana kebenaran rasional yang harus empiris. Jadi tidak hanya paradigma baru itu tidak hanya kebenaran yang empiris harus rasional, tetapi juga rasional itu harus empiris. Jadi dua-duanya harus sinergi gitu. Jadi empirisme dalam suatu pemikiran atau suatu kesimpulan itu harus benar-benar dijalani dan berjalan dengan baiknya gitu. Tidak hanya pada kebenaran empiris harus rasional, tetapi juga rasional harus empiris.